Terungkap, Ferdi Sambo kuras rekening Brigadir J usai menghabisi nyawanya. Tabungan 200 juta ludes. Sebanyak 4 rekening Brigadir J diduga dikuras atau dicuri oleh tersangka Ferdi Sambo. Hal tersebut diungkapkan oleh pengacara keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak di depan Mabes Polri. Ada HP, ATM-nya di 4 bank, dan laptop bermerek Asus, ungkap Komarudin. Tak tanggung-tanggung Komarudin menyebut ada uang tabungan senilai 200 juta yang ditransfer ke salah satu tersangka. Hal itu dilakukan usai nyawa Brigadir J melayang. Tadi terkonfirmasi sudah. Memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi. Masa orang mati mengirimkan duit dari rekening almarhum mengalirkan tersangka 200 juta, terangnya. Komarudin menyebut pihak kepolisian akan mengumumkan perkara ini. Sebelumnya Komarudin menyinggung keterlibatan pusat pelaporan dan analis transisi keuangan PPATK yang seharusnya ikut membongkar dugaan aliran dana yang mengalir di antara Ferdi Sambo dan para ajudannya yang terlibat. Sebelumnya, kuasa hukum Brigadir Joshua sempat mempertanyakan keterlibatan PPATK dalam kasus kematian kliennya. Ini tak terlepas dari aliran dana yang mengalir di antara Irjen Ferdi Sambo dan ajudannya. Periksalah semua rekening ajudan itu, libatkan PPATK. Mereka yang bisa mengungkap itu, betapa ember uang di rekening-rekening ajudan itu dan kemana aliran dan dari mana aliran itu berasal, tegasnya. Komarudin menyebut ada aliran dana sebesar 600 miliar hingga 1 triliun di antara Ferdi Sambo dan para ajudannya. Maka dari itu, ia mendorong agar PPATK ikut terlibat penyelidikan pusaran uang dalam kasus ini. Dikhawatirkan ada pula yang mengalir ke sejumlah lembaga. Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana merespon permintaan pengacara keluarga Brigadir J alias Joshua Huta Barat, Komarudin Simanjuntak, yang meminta PPATK memeriksa seluruh transaksi keuangan ajudan ex-Kadif Propam Irjen Polri Ferdi Sambo. Ivan mengaku belum mendapat laporan apapun dari pihak kuasa hukum Brigadir J atau melalui kuasa hukumnya, Komarudin Simanjuntak. Menurutnya, jika mendapat fakta terkait adanya pelanggaran atau penyelewengan, pihak Brigadir J mempersilahkan untuk membuat laporan ke PPATK. Jika pengacara almarhum J punya data dan faktanya, mungkin bisa diserahkan ke kami untuk ditangani, ujar Ivan kepada tv1news.com. Ivan menjelaskan pihaknya akan mendalami dugaan tindak pidana jika mendapat laporan. Dia mengatakan mekanisme PPATK hanya bisa dilaksanakan sesuai yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Mekanisme yang berlaku selama ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jelasnya. Semua tugas dan kewenangan yang kami lakukan baik dalam hal analisis, pemeriksaan, termasuk penghentian transaksi, pembekuan rekening dalam kasus apapun berdasarkan undang-undang tersebut, tambahnya.